Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dinamik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama di channel Dinamik. Pada tutorial kali ini Dinamik akan berbagi tutorial seputar cara pengisian Dapodik. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya sudah instalasi Dapodik versi 2023 ya. Nah, ini untuk versi Dapodik 2023. Nah, cara urutan mengisi Dapodik yaitu bisa langsung di yang offline-nya dulu kita isi atau kita tarik data terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan lakukannya itu tarik data dulu baru isi yang offline ya. Nah, untuk tarik data siswa, nah di sini alamatnya ada ya, SP Datadik, tinggal diklik saja. Lalu kita masuk menggunakan user dan password Dapodik. Nah, di aplikasi, nah ini tampilan SP Datadik Kemdikbud ya. Di sini jadi semua yang kita update atau yang kita sinkronisasi dari Dapodik offline semuanya ada di sini. Kalau misalkan ini untuk akun, penambahan akun ya. Kalau misalkan edit user dan password untuk guru atau untuk admin, jadi di sini editnya ya. Di sini masih kosong ya, belum ada ya. Jadi belum update Dapodiknya. Belum update Dapodiknya atau dari pusatnya belum sinkron ke sini atau belum dimunculkan ya. Jadi di sini masih pada kosong ya. Di bagian tampilkan biasanya sih ada banyak. Oke, untuk penambahan siswa baru di aplikasi, klik PD baru. Nah, di sini ada yang dari Dapodik dan non Dapodik. Kalau non Dapodik itu dari EMIS ya, atau dari MI, MA, terus dari MTS ya. Kalau dari Dapodik otomatis langsung saja. Contoh di sini kita akan menarik siswa ya. Kita cari, jadi semua yang ada sekolah yang ada di Indonesia bisa kita tarik langsung ya. Dengan syarat siswa tersebut sudah diluluskan ya. Kalau misalkan sekarang otomatis diluluskan ya. Kita cari siswanya, terus kita cari sekolahnya. Gampang ya, kecuali yang dari Kemenag atau dari EMIS, dari siswa MI atau MTS dan MA harus input manual ya. Kita tampilkan siswanya, kita cari siswanya. Nah, ini kita daftarkan, klik. Nah, kalau seperti ini berarti siswa tersebut sudah ada di SMP saya ya. Jadi di SMP kita sudah ada. Contoh kita cari yang lain ya, yang masih belum kita tarik ya. Kita cari di sini. Oke, kita cari siswanya. Nah, ini kita daftarkan. Nah, ini berarti siswa ini belum masuk ke Dapodik di SMP saya. Oke, ini yang dari Dapodik. Yang non Dapodik. Nah, kalau yang non Dapodik itu syarat utamanya kita harus sinkron dulu dan membuat rombel ya. Kalau kita tidak membuat rombel terlebih dahulu, kita tidak akan bisa narik siswanya atau menginput manual siswanya. Jadi kita isi nama lengkap, jenis kelaminnya, nicknya, isi NISN, tempat tanggal lahir, ibu kandung, agama, kewarganegaraan, alamat, isi semua. Nah, di sini ada rombel. Ada rombongan belajar. Kalau misalkan di Dapodik belum sinkronisasi ya, otomatis rombel di sini tidak akan ada ya. Jadi kita tidak akan bisa narik. Jadi kita akan langsung masukkan ke rombel mana yang manual ya. Gitu. Oke, kita coba tarik data. Nah, setelah kita input, kita tarik datanya. Kalau untuk tarik data cukup di admin operator ya. Biasanya kalau sinkronisasi harus menggunakan akun kepala sekolah.
Nah, ini masih invalid semua karena kita baru registrasi. Oke, yang tadi Chandra ya kita cek. Di sini kita cari nama Chandra, belum ada ya. Belum ada, kita cek. Nah, belum ada nama Chandra ya. Di sini belum ada. Nah, nggak ada ya Chandra nih, nggak ada. Oke, kita tarik ya. Kita tarik siswanya. Nah, di sini klik tarik data. Nah, ini saya pernah melakukan tarik data ya kemarin. Ini tanggal 19, ini tanggal 20. Coba kita tunggu tarik data. Enaknya Dapodik itu sekarang ada tarik data ya. Kalau dulu kalau mau ngambil siswa yang kita input, yang kita tarik itu harus sinkron. Kalau sekarang nggak bisa tarik data dulu baru sinkron. Nah, ini cepet ya. Kalau mengerjakan Dapodik enaknya setelah Isya ya, sholat Isya atau ba'da subuh ya, atau malam ya, cepat. Kalau pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 2 siang pasti lelet ya, karena banyak teman-teman yang menggunakan aplikasi Dapodik ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini ada penambahan siswa baru ya, registrasi. Nah, 1. Kita cek ya untuk nama Chandra-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita cek yang namanya Chandra ya, ada nggak di sini? Oke, Nah, ini sudah masuk. Gitu. Tinggal kita isi periodiknya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah kita menginstal Dapodik ini ya, setelah kita tarik ya, jadi harus tarik dulu siswanya ya, biar cepat. Setelah itu kita ke data sekolah, ke sekolah. Oke, mohon ditunggu. Apa yang harus kita lakukan atau lebih cepat mengerjakan Dapodik? Ya, pertama kita ke sekolah dulu. Isi dulu data sekolahnya, ininya ya. Biasanya kalau yang ini kalau sudah ya jangan diisi lagi ya, karena sudah pernah kita isi sebelumnya, kecuali kalau ada perbaikan. Nah, di sini sanitasinya kita tarik ke atas. Kita waktu penyelenggaranya. Oke, tinggal masukkan sumber daya list ininya. Kita masukkan. Nah, ini waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu. Bersedia menerima bos? Ya, sore. Aksesnya itu apa kek? Apa di sini pakai? Saya pakai IndiHome ya. Nggak ada IndiHome di sini ya. IndiHome nggak ada, serat optik aja dah. Ini pakai Telkom Plus ya. Kita save. Oh, ada yang gagal ya. Berarti kita harus isi dulu semuanya ya. Nah, jadi nggak akan nge-save kalau belum diisi semua ini ya. Di sini ketersediaan air diisi. Ini ketersediaan airnya. Air sungai, air hujan lainnya. Oke. Sumber air minum. Oke, tidak ada ya. Sumber air minum bisa dari siswa sendiri ya, disediakan oleh siswa. Kecukupan air cukup sepanjang waktu. Oke. Sekolah menyediakan jamban, iya. Dukung untuk digunakan oleh siswa, iya. Jadi ini semua isi, teman-teman, isi ya, semuanya isi. Dinamis juga isi. Di sini tambah, tinggal edit ya. Jadi ada penambahan sekarang ya, edit. Nah, seperti itu. Dinamis. Jadi di sini
pertanyaan, pilih tambah, kemudian pilih salah satu ya, masukkan jawaban. Itu caranya ya. Ini ada ruang rubik, praktik ya, ruang konseling. Nah ini akan muncul nanti pas sinkronisasi. Dimasukkannya kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Di sini ada kepanitiaan sekolah. Kepanitiaan sekolah itu jadi isinya itu sebagai panitia di sekolah, bisa komite ya, bisa keamanan atau ajengan masuk sekolah ya, bisa juga. Di sini masukkan bisa ditambah, masukkan tugasnya sebagai apa. Nah ini kegiatan keagamaan itu ajengan masuk sekolah ya, otoritas sekolah atau penerimaan peserta didik baru, nama tugasnya apa, instansinya sekolah kita pastinya ya, masukkan SK, surat tugas dan sebagainya ke sini. Ini blok grant gitu adalah bantuan-bantuan yang pernah kita dapatkan ya, tinggal masukkan saja di sini. Layanan khusus ini untuk layanan khusus ya, layanan khusus sekolah, tinggal isi saja. Program inklusi, wah banyak sini ya. Jadi ini isi dulu semuanya. Ekstrakurikuler itu jadi kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Kita input misalkan pramuka, paskibra. Oke. Ini bisa diinput di sini kalau misalkan di rombongan belajar kita isi ya. Kalau di rombongan belajar kita sudah isi, otomatis ke sini ada. Penyelenggara pondok, kalau yang ada pondok pesantren sekolahnya, akreditasi. Nah, setelah sekolah semuanya terisi dan disimpan, kita langsung ke Sanpras. Jadi harus berurutan ya. Di sini ke Sanpras. Nah, ini Sanpras. Ini adalah luas tanah keseluruhan ya. Jadi untuk yang tanah ini keseluruhannya, luas tanahnya, termasuk luas bangunan dan sebagainya. Setelah itu baru isi yang ada di dalam tanah tersebut. Dalam tanah ini ada kan, ada bangunan 1, bangunan 2 ini, bangunan 3 ya. Atau untuk namanya bebas tergantung kita ya. Nah, mau menggunakan nama apa silahkan bebas ya. Yang penting kita paham ini, untuk nama ini bangunan ini ya. Jadi isi di sini ya. Tinggal edit kalau mau dirubah. Ini ada bangunan, nama bangunan ya, tanah. Panjangnya tinggal diisi ya. Gitu. Jadi semuanya diinput di sini. Ini yang keseluruhan, ini yang per bangunan atau peruangan, ruang ibadah bisa di sini. Ini ada aksi ya. Ini aksi berarti salin dari periodik sebelumnya ya. Kita yes. Kalau misalkan tidak ada perubahan ya. Oke, kita salin. Nah, ini. Oke. Selanjutnya di sini ada ruang ya. Setelah kita buat di bagian luas tanah, terus ada bangunan-bangunan dibuat, di sini ada ruang. Nah, jadi di bangunan 1 yang tadi ada apa saja, misalkan ruang kelas, bangunan 2, bangunan 3 gitu. Nah, di bagian bangunan 1 juga ini ada. Bagian ini juga ada. Ini ada ruang kelas kan. Berarti di dalam ruang kelas itu ada bangunan 1, 2 dan sebagainya. Terus ada ruang kepala sekolah. Nah, ruang kepala sekolah itu ada di bagian bangunan 1. Ini untuk saya maksudnya bangunan 1, 2 itu karena kita tidak satu tempat ya. Jadi bangunan yang di sekolah itu ada banyak ya. Tempatnya berbeda-beda. Bangunan ini di sini bangunan 1, bangunan 2. Gak ada sirkulasi ya. Jadi gak ada sirkulasi. Jadi
berbeda-beda tempat ya bangunannya, nggak satu atap ya, jadi beda-beda di sini. Terus ada ruang laboratorium, ini dibuat di sini, ruang perpustakaan di sini, kamar mandi, WC di sini. Berarti kamar mandi ada yang guru, ada yang siswa ya, atau tamu juga bisa di sini. Ini siswa, ini untuk tamu. Ini ruang penunjang. Ruang penunjang otomatis di sini terbuat ya. Gitu terbuat ya. Ada ruang OSIS, ruang ibadah dan lain-lain sarana ya. Selanjutnya kita isi alat angkutan. Nah, teman-teman harus mengisi ini juga ya, alat angkutan. Alat ini berisi ada ruangan ya. Misalkan di ruang laboratorium IPA contoh laboratorium IPA, klik ya. Jadi alat-alat yang ada di laboratorium IPA itu apa saja. Jadi di sini banyak sekali. Jadi teman-teman update isi ya, kalau misalkan ada yang rusak tinggal hapus ya. Misalkan ini tinggal aksi saja ya. Ini aksi. Hapus seperti itu ya. Jadi ini semua tentang alat-alat yang ada di sekolah. Jadi tiap ruangan ada ya. Misalkan ruangan ini 7A, apa saja alat-alatnya. Misalkan ada ember, ada sapu lidi, ada sapu injuk ya, ada papan tulis. Jadi diisi di sini di alat. Terus angkutan, kalau angkutan berarti ada mobil, motor ya. Itu tinggal di sini ada mobil, airbus. Karena di saya gak ada ya, tidak diisi. Kalau sekolah punya bis sekolah ya, tinggal masukkan, isi saja. Ini buku-buku. Nah, ini buku-buku yang ada di perpustakaan ya. Ada di perpustakaan. Jadi di sini sudah dimiliki atau belum dimiliki, tinggal di input ya. Cari di sini, terus sudah miliki misalkan ya. Untuk pelajarannya itu ini sudah dimiliki, berhitung mata pelajaran apa, tinggal diisi ya. Oke, tapi kalau yang ini, kalau teman-teman ingin cepat-cepat sinkron, ini diabaikan dulu aja ya yang buku ya, nanti diisinya belakangan ya. Ini sama pegawai perpus kita harus kerjasama ya, sama pustakawan dan perpustakaan itu kerjasama, jadi harus mengetahui bukunya itu. Selanjutnya setelah itu baru ke GTK. Ini dulu, baru ke sini, terus ke GTK. Di GTK itu ada berisi guru ya. Di sini tinggal klik salin periodik kaca ya. Kalau tidak ada perubahan di tahun sebelumnya. Oke, sudah. Nah, di GTK teman-teman yang harus dilakukan tiap bulan itu adalah di bagian penugasannya. Klik dulu gurunya, klik penugasan. Nah, di sini ada keaktifan guru ya. Kalau mau mengeluarkan guru dari sini. Nah, untuk SK ini, penugasannya ini teman-teman dibuat kalau kita mau registrasi pertama kali guru ya. Ada guru baru registrasi. Kalau yang yayasan itu perpal yayasan ya. Jadi menambahkan guru yayasan ya. Kalau yang selain dari yayasan itu harus ke dinas dulu, ke dinas pendidikan kota atau kabupaten masing-masing. Jadi input gurunya di sana itu. Membawa SK KBM atau SK yayasan ya. Juga membawa kelengkapan seperti ijazah dari mulai SD, mulai TK sampai S1. Membawa fotokopi KTP, KK. Kalau bisa yang aslinya dibawa, karena bisa kadang-kadang operator dinasnya itu suka menanyakan yang aslinya. Takut-takut itu palsu ya. Nah, itu diinputkan otomatis. Kalau yang yayasan tinggal input sendiri sama yayasan ya. Untuk tutorialnya mungkin nanti kita akan buatkan untuk input guru yang dari yayasan. Enak yang dari yayasan, kita tinggal input saja, masukkan SK-nya, nanti menunggu approve dari dinas pendidikan.
Ini untuk tendik. Tendik itu biasanya tenaga pendidik ya. Di sini ada kepala sekolah, TU. Selanjutnya di sini ada peserta didik. Untuk peserta didik kita salin periodik untuk siswa sebelumnya ya. Jadi tinggal edit saja. Mungkin kalau ada yang perubahannya itu adalah berat badan dan tinggi badan atau alamatnya jika ada perubahan. Setelah isi ini, jadi setelah tarik otomatis data semuanya terisi di sini. Teman-teman tinggal isi siswa yang barunya itu diisi. Misalkan ini siswa baru, oke kita cek ya yang siswa baru, yang Chandra itu ya. Nah ini siswa baru, klik ubah. Nah di sini teman-teman tinggal edit saja datanya yang belum ada di sini ya. Kalau kita tarik dari data SD, otomatis datanya sudah lengkap ya. Tinggal kita melengkapi yang belum lengkapnya ini. Enaknya itu ya. Kita lengkapi yang belum lengkapnya. Di sini ada prestasi siswa kalau ada, beasiswa. Oke, kesejahteraan. Kesejahteraan itu berisi bantuan-bantuan yang didapat siswa seperti Kartu Indonesia Pintar, ya, KIP atau VIP, Program Indonesia Pintar atau PKH atau program Keluarga Harapan. Tinggal tambah saja, masukkan di sini jenisnya. Nah, ini ada asuransi, jam sostek, BPJS lain. Nah, banyak kartu Indonesia, kartu keluarga sejahtera. Jadi tinggal masukkan di sini. Gitu. Terus kita save. Selanjutnya, setelah isi, kita isi di sini ada periodik, tinggi badan, berat badan diisi, lingkar kepala. Tinggal dibuat ya. Silakan teman-teman mengukur berat badan, tinggi badan atau tanyakan ke siswanya. Jarak rumah ke sekolah jaraknya berapa? Kalau yang di pesantren jaraknya ya 1 kilo aja ya. Di sini berapa jarak dari Kobong ya, dari tempat tinggal siswa ke sekolah. Kalau yang siswa luar pesantren ya tinggal diukur saja, tanyakan ke siswanya. Terus jumlah saudara. Misalkan orang tua ada anak 2 ya. Punya anak 2 berarti saudaranya 1. Terus di sini ada registrasi. Klik sini siswanya, terus klik registrasi. Jenis pendaftarannya, nomor induk siswanya, ya masukkan. Sekolah asalnya, ini sudah otomatis ya. Sekolah asalnya dari sini. Terus hobinya apa? Nomor peserta ujian nasional ya. Kalau nggak ada, teman-teman tinggal tulis 1 saja ya. Kalau misalkan nggak ada, karena nggak ada ujian nasional ya. Oke, masukkan. Lalu simpan. Setelah peserta didik semuanya terisi dengan benar, langsung ke rombongan belajar. Nah, di rombongan belajar biar cepat, jadi teman-teman aksi dulu ya, naikkan kelas. Di sini berarti kita ambilnya dari kelas 9 dulu. Ya, isinya naik kelas, berarti otomatis 9 kelas 9 ini lulus ya. Error berarti karena sudah diluluskan. Berarti kita ke 8 dulu ya. 8 terakhir. Naik kelas. Ya. Yeah. Jadi jangan dari kelas 7 dulu ya, tapi dari kelas 8 ya. Kalau 7 jadi bentrok nantinya. Terus kelas 8B kita naikkan. Jadi dari kelas akhir dulu ya. 8A. Jadi harus dari kelas akhir ya. Terus kita kelas 7 ya. Kelas 7C D dulu ya. Jadi teman-teman tidak membuat manual rombelnya ya. Jadi sudah menaikkan dan dengan siswanya sudah ada juga ya. Gitu. Kalau misalkan lupa jadi hapus dulu. Gitu.
kita caranya seperti ini. Menu aksi. Kalau dulu kita membuat manual ya, dulu tahun berapa ya. Nah, setelah itu kita sudah membuat rombel. Tinggal kita membuat rombel baru kelas 7 ya. Nah, kita sudah membuat rombel dulu ya. Nah, kita cek di sini ada anggota. Nah, ini sudah otomatis dinaikkan ya siswanya. Jadi ini semuanya sudah naik kelas. Tinggal kita membuat rombel baru di sini kelas 7 kelas ya. Tingkatnya di sini kelas berapa? 7. Kelas 7 ya. Kurikulumnya di sini kurikulum 2013 ya. Nama rombelnya 7A. Misalkan nama wali kelasnya siapa di sini? Ruang kelas berarti 7. Di sini kan naik kelas. Oke. Karena di sini kita perpindahan kelas, jadi kita rubah ya yang ini. Berarti yang rubahnya harus dari sini dulu. Ini ganti menjadi 9C. Jadi dari atas dulu ya. Nanti kalau tidak dari atas, dari bentrok ya. Jadi moving class ya bahasanya. Oke, ini di kelas D udah benar. Biarkan saja. Ini jadi kelas 8C, 8B, dan 8A ya. Nah, ini kelas 7A ya. Simpan dulu coba ya. Oke, kita buat lagi 7B. Kelas 7B. Wali kelasnya. Oke. Ruang 7B. Kita simpan. Oke, setelah semuanya selesai, ini masih ada 2 kelas lagi ya, kita skip saja. Di sini ada ekstrakurikuler. Jadi sebelum mengisi ekstrakurikuler yang ada di bagian sekolah, jadi di sini buat terlebih dahulu, klik tambah. Nama ekskulnya misalkan Pramuka. Pembinanya di sini siapa? Di sini masukkan sarananya untuk kelas ya, atau ruangannya itu di mana. Misalkan lapangan sepak bola ya. Mau di lapang atau di kelas juga silahkan, bisa. Tergantung sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Lalu kita simpan. Oke. Otomatis di bagian sekolah, di bagian ekstrakurikuler di sini sudah ada. Bisa kita tambahkan ya. Belum ada ya. Belum kita isi rombelnya juga, siswanya juga. Di sini harus kita tambahkan ya. Klik. Nah, di sini anggotanya siapa? Misalkan kita coba 1 ya. Oke. Sudah anggota masuk. Kita cek lagi ya. 1. Kita coba lagi ya di sini. Ekstrakurikulernya. Ini gak ada lagi ya. Berarti kita isi di bagian kepanitiaan ya, harus ada pramuka ya. Di sini pramuka ya, bisa gak ada ekstra ya. Teman-teman dilihat-lihat saja kan, seperti biasanya dari sini harus diisi dulu. Diisi baru ke sana. Ini aksi ekstra kalau ada ya sebelumnya. Setelah itu ini ada nilai rapot, nilai US. Nilai rapot itu dari rapot ya. Diupload ke sini. Terus di sini ada jadwal. Nah, di sini harus isi jadwalnya. Cek ketersediaan. Tuh. Nah, ini
data periodik sekolah terlebih dahulu. Jadi isi terlebih dahulu ya. Jadi dari sekolah dulu harus isi semuanya full, kita simpan, nah baru bisa ke jadwal. Kalau jadwal teman-teman sudah biasa ya, seperti biasa. Ini ada validasi, profil. Oke, terus ada pusat unduhan. Di pusat unduhan ini ada panduan. Ini ya panduan, silahkan diunduh saja. Panduan versi Dapodik 2023, pengaturan, formulir, manajemen, dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah mengisi Dapodik secara benar, otomatis absensi sudah ada di sini, tinggal unduh saja. Ini gampang ya. Bisa dibuat untuk daftar hadir siswa ya. Ini ada profil sekolah dan sebagainya, masih pengaturan ini. Nah, ini gambar kop sekolah, tinggal diubah saja. Tentuannya ini harus seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman diisi di sini, cari kop sekolah yang sudah kita buat. Kop mana kop ya? Kalau nggak ada harus buat dulu ya. Jadi intinya masukkan kop sekolah. Ukurannya ini kapasitas jangan melebihi dari 2 mega. Nah, ukurannya 700 kali 300 pixel ya. Otomatis di sini kita isi. Oke, teman-teman operator semua itu ya, cara mengisi Dapodik secara benar dan cepat ya. Kalau semua proses yang saya lakukan itu dilakukan, otomatis cara mengisi Dapodiknya cepat ya. Insya Allah cepat, tidak perlu lama-lama ya. Walaupun siswanya banyak, itu bisa cepat. Kalau teman-teman kesulitan mengisi Dapodik, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi bisa secara lokalkan, seperti ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi bisa dilokalkan Dapodiknya. Jadi kerja bisa mengisi secara bersamaan. Untuk yang SP-nya silakan isi sama teman-teman yang lain. Yang ini bisa diisi beberapa orang ya, bisa 5 sampai 10 orang sampai 100 orang juga bisa login ke sini ya. Tapi enaknya harus subuh-subuh atau malam-malam ya. Kalau pagi-pagi itu pasti banyak yang akses untuk servernya. Jadi di sini isi secara bersamaan, otomatis cepat ya. Yang tadinya bisa 1 minggu, kalau dikerjakan oleh guru-guru yang lain yang banyak secara bersama-sama, otomatis penarikannya cepat. Dan juga untuk penginputan ini bisa dikerjakan secara bersama-sama, dilokalkan ya, pakai lokal network ya, lokal jaringan, lokal area network. Atau bisa kalau menggunakan laptop bisa menggunakan wifi ya. Banyak tutorialnya di internet cara mengerjakan bersama-sama Dapodik ya. Tinggal searching aja. Di YouTube banyak. Terus di panduan juga kayaknya ada ya. Cara bisa seperti Erapod saja, sama seperti Erapod. Jadi bisa dikerjakan satu PC, satu laptop operator, terus bisa dikerjakan oleh banyak guru ya, dengan cara dilokalkan atau pakai aplikasi ngerok ya secara online. Bisa di online kan, hanya saja komputer operator harus on full time terlebih dahulu. Oke teman-teman operator, Bapak Ibu guru, kepala sekolah seluruh Indonesia, itu saja cara mengisi cepat Dapodik, bukan cepatnya, cara mengisi yang benar Dapodik versi 2023 ya. Semoga teman-teman yang sedang mengerjakan aplikasi Dapodik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa makan dan istirahat cukup ya. Jangan terlalu memaksakan kalau mengerjakan Dapodik. Jangan terlalu banyak begadang ya. Silakan begadang sesekali, tapi jangan terlalu sering begadang ya. Karena kesehatan kita adalah yang utama. Walaupun pekerjaan banyak, jadi kita harus sempatkanlah istirahat atau tidur terlebih dahulu.
Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengerjakan dapodik. Jika teman-teman suka dengan videonya, silakan di share, subscribe, dan silakan berkomen juga. Jangan lupa di like ya, dan juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, kita jumpa lagi di tutorial-tutorial di Mic yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.